Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan juga non-fiksi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Yaitu membuka gerbang dunia. Di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian buku fiksi, non-fiksi, unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi, serta bagaimana cara menanggapi sebuah teks tanggapan. Nah, ini merupakan pemetaan dari buku fiksi dan juga non-fiksi ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan hal yang tidak nyata, seperti novel, dongeng, cerpen, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari buku fiksi. Sedangkan untuk buku non-fiksi adalah buku yang berisi sejumlah informasi mengenai pengetahuan, wawasan yang biasanya terdapat dalam buku pelajaran, buku ilmiah, kamus, dan biografi. Ini contohnya. Nah, kita beralih ke unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Yang pertama, sebuah buku tentu memiliki sampul buku. Nah, sampul buku ini berisi informasi terkait isi buku, mulai dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan beberapa informasi lainnya. Bahasa yang digunakan dalam sampul buku ini, buku fiksi ini ya, itu menggunakan bahasa yang lebih santai dan juga tidak baku. Yang kedua, ada pokok bab buku yang berisi kata pengantar yang menyajikan gambaran terkait isi buku dan juga ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu pemrosesan buku tersebut. Yang ketiga, ada judul bab dan juga subbab. Judul bab dan juga subbab ini biasanya tercantum dalam daftar isi dari buku tersebut. Yang keempat, ada tema berisi gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Yang kelima, ada penokohan. Penokohan ini adalah pemberian karakter atau watak dari tokoh yang berperan dalam buku tersebut. Yang keenam, ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa konotatif atau bisa dikatakan bahasa dengan makna yang tidak sebenarnya. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis fiksi ini biasanya memakai majas. Misalnya, majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, dan berbagai jenis majas lainnya. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi harus memiliki sifat indah dan menghibur sehingga bisa menarik pembaca. Penyajian alur cerita di sini untuk buku fiksi atau karya tulis fiksi biasanya sebagai rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita yang di dalamnya harus bersifat menghibur sehingga bisa menarik pembaca. Nah, selanjutnya untuk unsur buku non-fiksi sendiri, yang pertama jelas semua buku pasti punya sampul buku. Sebenarnya hampir mirip buku non-fiksi dengan fiksi di sampul bukunya. Yang membedakan adalah bahasa yang digunakan. Untuk sampul buku ini memiliki bahasa yang lebih formal dengan kata yang baku dibandingkan dengan sampul buku fiksi. Yang kedua, ada pokok bab dari buku itu, memakai bahasa yang cenderung formal dan baku pada bagian kata pengantarnya. Yang ketiga, judul bab dan juga subbab. Ini sama dengan buku fiksi, yaitu memuat daftar isinya. Jadi judul bab dan juga subbab ini biasanya tercantum dalam daftar isi. Yang keempat adalah isi. Nah, isi dalam sebuah karya tulis non-fiksi biasanya dimulai dengan pendahuluan atau isi dan juga penutupan. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada isi dan juga penutup. Isi dari buku non-fiksi ini harus disertai dengan data pendukung dari penelitian atau riset. Kemudian yang kelima yaitu cara menyajikan isinya. Bagian ini bisa dilihat dari daftar pustaka atau referensi. Biasanya buku-buku non-fiksi ini memiliki daftar pustaka atau referensi yang berada di bagian belakang buku. Nah,
Nah, yang keenam, bahasa yang digunakan, yaitu menggunakan bahasa yang baku atau sesuai dengan KBBI. Nah, biasanya penulisnya ini menuliskan bahasa-bahasa baku, istilahnya itu ditulis dalam glosarium yang kita jumpai di bagian belakang buku. Biasanya juga bahasa yang dalam buku non-fiksi ini menggunakan bahasa denotatif. Jadi beda ya dengan bahasa buku fiksi. Kalau buku fiksi menggunakan bahasa konotatif atau tidak mana sebenarnya. Tapi kalau buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif yang merupakan makna sebenarnya. Yang ketujuh yaitu sistematika penulisan. Buku non-fiksi ini menggunakan penulisan yang sistematis atau teratur sehingga pembaca bisa mudah memahami maksud dari isi buku tersebut. Nah, mengenal bagian-bagian buku dari buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat simpulkan bahwa sebuah buku tentu memiliki yang pertama sampul buku. Ada sampul bagian depan, ada sampul bagian belakang. Sampul depan biasanya memuat judul buku, kemudian memuat penulis buku, serta ilustrator. Kemudian untuk yang sampul belakang biasanya memuat sinopsis dari buku, kode batang buku, yang nantinya kode batang ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah buku tersebut benar-benar sudah diterbitkan secara legal. Kemudian untuk menghubungkan antara sampul depan dan sampul belakang ada yang namanya punggung buku, itu ya. Nah, sinopsis sendiri itu apa sih? Sinopsis adalah gambaran tentang isi buku secara ringkas. Nah, sinopsis ini biasanya memudahkan seseorang untuk memutuskan apakah harus memiliki buku tersebut, apakah harus membaca buku tersebut. Jadi kita bisa baca di sinopsis bagian belakang dari buku itu. Nah, ini adalah contoh dari sinopsisnya ya. Kemudian selanjutnya ada hak cipta. Hak cipta ini semua buku pasti yang sudah diterbitkan pasti mempunyai hak cipta supaya tidak diplagiasi oleh orang. Yang dimana di dalam hak cipta ini memuat penulisnya, yaitu orang yang menulis materi buku tersebut. Kemudian ada yang namanya ilustrator, orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. Yang ketiga ada editor, orang yang memberi masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku tersebut. Yang keempat ada desainer, orang yang merancang dan mengerjakan tata letak pada buku. Serta anggota tim lain yang bertanggung jawab seperti penelaah, penanggung jawab, dan penyelia. Di dalam sebuah hak cipta juga biasanya dicantumkan tahun terbit buku, edisinya berapa, alamat penerbitnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada halaman daftar isi yang memuat daftar judul bab dan buku ya, seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa daftar isi biasanya memuat bab-bab dari buku tersebut. Yang kelima adalah halaman penutup. Halaman penutup buku ini terdiri atas referensi atau rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata dari penulis tersebut. Nah, ini adalah contoh dari biodata si penulis. Nah, sekarang kita beralih ke teks tanggapan. Teks tanggapan ini merupakan sebuah teks yang berisikan komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan, ataupun penolakan terhadap suatu karya atau sesuatu yang telah kita baca. Nah, untuk menjaga hati seorang penulisnya atau menjaga hati orang lain yang ketika kita membacakan tanggapan dari apa yang kita dapat setelah membaca buku tersebut, adapun cara untuk menyampaikan tanggapan itu agar baik dan efektif adalah yang pertama, yaitu memberikan pujian dengan bahasa yang santun terhadap karya itu. Yang kedua, mengatakan kata maaf terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak atau Ibu, buku ini memang sudah bagus, akan tetapi lebih baik untuk ditambahkan bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Jadi ada pujian, ada juga maaf di situ. Nah, setelah kita memberikan sebuah kritik atau evaluasi, kita juga harus menyediakan solusi untuk kritik yang kita berikan tadi. Jadi bukan hanya mengkritik saja, jangan hanya tahu mengkritik tapi tidak tahu solusinya. Jadi harus disediakan solusinya tersebut dari apa yang telah kita kritik. Gitu ya. Oke, anak-anakku semuanya, itu tadi merupakan penjelasan mengenai buku fiksi dan juga non-fiksi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.